Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, siap. Senang banget nih kita ketemu lagi di ibadah online. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa agar ibadah online Super Kids pada hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita memuji Tuhan bersama, yang semangat ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Lebih semangat lagi ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Lebih semangat ya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dan kini hanya untukmu. Yeay. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
Shalom Super Kids. Halo semua anak-anak yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, apa kabarnya? Wah, Kak Gaby berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan yang pasti semangat untuk beribadah. Ya Adik Super Kids, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita satu dalam doa ya. Yuk kita posisi berdoa yang baik, ikuti Kak Gaby ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan sudah berkati kami dan Tuhan sudah lindungi kami. Kalau sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, Engkau jamah hati kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar dapat bertumbuh dalam hati kami dan dapat berbuah buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Oke Adik Super Kids, wah semuanya udah semangat semua ya pasti ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar, kita udah masuk dalam bulan September. Waduh gak kerasa ya, di tahun 2021 kita udah masuk di bulan September. Wah habis September nanti Oktober, November, Desember, ganti tahun lagi 2022. Wah, cepet sekali gak kerasa, hampir 2 tahun ya kita beribadah secara online. Nah tapi gak mengurangi semangat kita ya adik-adik ya. Sekarang kita harus tetap mau semangat mendengarkan firman Tuhan. Kak Gaby mau kasih tema bulan ini adalah I love mom and dad. Ayo ngomong semua. I love mom and dad. Apa artinya itu Kak Gaby? Aku atau saya cinta mama dan papa. Sebagai anak Tuhan kita harus mengasihi orang tua kita. Bener enggak? Ayo. Bener dong. Nah sekarang di sini Kak Gaby tanya ya. Semua pasti punya orang tua. Iya dong, kalau nggak punya orang tua dari mana dong kita moro-moro hadir? Nggak mungkin ya, pasti kita punya yang namanya orang tua. Adik-adik kita punya mama atau papa. Atau kalau memang orang tuanya lagi pergi mungkin ya ada yang menjaga kita seperti saudara-saudara kita atau kakek atau nenek kita mungkin ya adik-adik ya. Nah orang tua kita ini adalah wakil Tuhan, kita harus mengasihi mereka. Nah dan juga harus apa adik-adik? Menghormati mereka. Waduh apa ya itu maksudnya Kak Gaby ya? Mengasihi sama menghormati. Nah adik-adik kita hari ini kita mau belajar. Sekarang Kak Gaby mau tanya, siapa di sini yang mengasihi orang tuanya? Angkat tangan. Semuanya angkat tangan ya. Pasti semua mengasihi orang tuanya, mengasihi mama, papa, atau yang merawat kita. Nah adik-adik, kalau kita mengasihi orang tua kita, Kak Gaby mau tanya lagi sekali lagi, siapa di sini yang pernah marah sama orang tuanya? Ayo, siapa yang pernah marah? Terus apa lagi? Pernah bohong mungkin, apalagi? Pernah kecewa sama orang tua? Nah adik-adik hari ini kita mau belajar ya adik-adik ya. Kalau kita mengasihi orang tua kita juga harus menghormati orang tua kita. Yuk kita buka ayatnya ya. Kita buka di Keluaran 20 ayat 12. Ini perintah Tuhan buat setiap anak-anak Super Kids di sini yang sudah menyaksikan. Yuk kita baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat ke-12. A few moments later. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi yuk, lebih semangat ya. 1, 2, 3, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wah adik-adik, jelas sekali Tuhan mau ngomong sama kita ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kecil yang sangat dikasihi Tuhan, yuk kita juga harus jadi anak yang menghormati orang tua kita. Menghormati dalam hal apa ya adik-adik? Kita belajar yuk. Dalam bahasa Yunani, kata menghormati itu diartikan sebagai satu, memuja atau menjunjung atau juga menghargai.
sebagai yang gampang aja ya adik-adik, bahasanya yang gampang. Kalau kita menghormati orang tua kita tuh respect gitu ya, kita tuh hormat sama orang tua kita. Kita nggak boleh namanya marah-marah sama orang tua. Terus kita bilang gini, mama ini taunya apa? Aku nih lebih pinter sekarang daripada mama, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Kita harus menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan yang sudah merawat kita. Oke adik-adik Super Kids. Nah, kita harus tetap menghormati orang tua tanpa memandang orang tua kita ini pintar apa enggak, atau kadang-kadang orang tua kita ini kan lebih gaptek gitu ya. Kita yang lebih muda ini anak-anaknya pasti lebih pintar ya dalam hal komputer, internet, ya browsing itu pasti lebih pintar. Kalau orang tua kita mungkin nggak bisa. Nah, kita nggak boleh meremehkan. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah wakilnya Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, dari ayat ini kita mau belajar ya adik-adik ya. Tuhan Yesus ingin setiap anak-anaknya ini menghormati orang tuanya. Menghormati berarti kita harus juga menyayangi. Kita harus juga mendengarkan nasihat-nasihatnya. Kita juga harus mentaati perintah-perintah orang tua. Ya, kalau disuruh belajar, dengerin. Itu karena untuk kebaikan kita juga. Kalau disuruh membersihkan kamar, itu karena untuk kebaikan kita juga ya adik-adik ya. Oke, yang kedua Tuhan juga mau kita hormat kepada Tuhan. Siapa di sini anaknya Tuhan? Anak-anak Kristus. Nah, angkat tangannya dulu. Iya, kita juga sebagai anak-anak Kristus kita harus menghormati Bapa kita. Siapa Bapa kita? Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita juga harus menghormati Tuhan. Selain menghormati orang tua, kita juga harus menghormati Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Super Kids. Oke adik-adik, di cerita di firman Tuhan juga ada loh ceritanya. Contoh bagaimana anak mengasihi, menghormati juga orang tuanya. Yo, siapa yang tahu? Ya, siapa yang bisa nebak kira-kira? Siapa ya kira-kira? Musa? Daud? Oh bukan adik-adik. Ceritanya ini tentang Bapak Abraham. Yuk, siapa yang tahu tentang Bapak Abraham? Bapak Abraham punya anak kan? Ya, yuk sebelumnya kita saksikan dulu videonya supaya adik-adik lebih ingat lagi ya. Yuk kita saksikan video berikut ini. Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Kemudian, ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya di mana anak domba yang akan dibakar. Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2. Tiba-tiba Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu.
Tuhan berkata bahwa Ia hanya ingin mengetahui, apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat, lalu Bapak Abraham melepaskan tali Ishak. Akhirnya, Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Nah adik-adik semua udah ingat ya ceritanya ya. Gimana Bapak Abraham ini pengen punya anak. Bapak Abraham sama Ibu Sarah ini pengen punya anak lama sekali. Kepingin punya anak tapi belum dikasih Tuhan Yesus anak juga. Tapi akhirnya Tuhan mengenapi firman-Nya. Terus Bapak Abraham mempunyai anak yang sangat dikasihinya. Namanya siapa coba nanya Bapak Abraham? Namanya adalah Ishak. Nah, Bapak Abraham ini karena sayang sama Ishak, anak yang ditunggu-tunggu lama, disayang sekali adik-adik ya. Disayang, tapi ketika itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak. Waduh, gimana coba adik-adik? Yang disayang-sayang sama Tuhan suruh mengorbankan. Kira-kira kalau kita jadi Abraham, Bapak Abraham, kita mau enggak ya? Waduh, udah lama nih aku kepingin ini, tapi sama Tuhan disuruh mempersembahkan kepada Tuhan. Kira-kira mau enggak? Ya, luar biasa loh Bapak Abraham. Bapak Abraham taat, hormat sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Abraham melakukannya. Terus dia mengorbankan Ishak, dia membawa Ishak. Ishak juga gitu, Ishak nggak tahu, Papa aku mau dibawa kemana ini. Tapi Bapak Abraham bilang, kita mau mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Lah Ishaknya tanya, apa yang mau dipersembahkan? Biasanya di zaman itu kalau mempersembahkan itu pasti ada domba atau lembu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ada hewannya gitu adik-adik ya. Tapi ini tidak ada sama sekali. Nah Ishak tidak tahu kalau yang mau dipersembahkan adalah dirinya. Tapi Ishak mau tetap taat loh adik-adik. Walaupun dia nggak tahu, walaupun dia bingung. Mungkin ya kalau kita sebagai anak-anak, kalau kita diajak sama orang tua kita, ayo ikut mama pergi. Pergi kemana mah? Gak tahu, pokoknya pergi gitu. Kita kan kadang-kadang bingung, waduh mama ini mau pergi kemana, wes aku gak ikut gitu ya biasanya kan. Karena kita gak tahu. Nah ini Ishak juga sama adik-adik. Ishak gak tahu, loh mau persembahkan apa? Kalau mau persembahkan sesuatu pada Tuhan kan harus ada binatangnya, tapi ini gak ada. Ya udah gak apa-apa, tetap aku mau taat denger-dengeran sama bapakku, sama Bapak Abraham. Akhirnya mereka berdua akhirnya iya adik-adik seperti kita tadi ya, akhirnya Tuhan mempersiapkan ya kambingnya, lembunya itu ada di situ sudah ada ya adik-adik. Jadi Ishak tidak jadi dipersembahkan. Wah luar biasa sekali ya ceritanya adik-adik ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah adik-adik kita belajar dari Abraham yang sangat taat dan menghormati Tuhan. Kita juga belajar dari Ishak yang juga mau menghormati Abraham sebagai orang tuanya dan taat kepada perintahnya Abraham. Nah sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Super Kids, yuk kita tiru ya. Kita harus menghormati Tuhan dan menghormati orang tua kita. Oke adik-adik Super Kids, yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Oke, dia tepuk tangan buat Super Kids yang luar biasa. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau menghormati orang tua kami dan kami juga mau menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diingatkan untuk selalu menjadi anak-anak yang luar biasa. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, keluarga kami, sekolah kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Oke, The Super Kids. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.